Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratu Mulia, NIM 19 12 11 650, berasal dari kelas 2C. Di sini saya akan melakukan penyampaian rangkuman dari materi yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu VCT dan dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Dilihat dari kata BKKBN pada tahun 2013 sampai tahun 2015, persentase remaja wanita yang pernah berhubungan seksual dengan pria pranikah di Indonesia meningkat dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Jika dilihat dari data umurnya sangat muda, ada yang berumur 13 tahun dan sebagainya. Semuanya berisiko terinfeksi HIV dan terinfeksi penyakit lainnya. Hal ini tentu perlu dilakukan konseling ketika ada masalah yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Ada beberapa lingkaran yang terjadi seperti seks pernikahan akan menimbulkan nikah muda, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular seksual, HIV atau AIDS. Di sisi lain, juga ada nafza. Nafza identik dengan kenikmatan. Itulah yang ada dalam pikiran orang yang kecanduan. Misalnya hari ini seorang pecandu menikmati narkotika, untuk hari berikutnya dia akan mencoba lagi. Itu kenikmatan yang sama yang tidak dia dapatkan dalam dosis yang sama. Sehingga dia meninggikan dosisnya. Yang awalnya ekstasi nanti akan diganti menjadi sabu-sabu, besoknya lagi akan diganti menjadi patau, dan lain sebagainya. Artinya, di kenikmatan yang sama dengan satu pemakaian yang sama, kenikmatan tidak dapat didapatkan. Dengan masalah itu diperlakukan dukungan dan tren kasus dari HIV atau AIDS sangat banyak dari LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini adalah tantangan berikutnya. Keterkaitan itulah yang mendasar banyak masalah yang mengikuti mereka yang kemudian perlu dilakukan konseling. Faktor resiko terinfeksi HIV, yaitu yang pertama, laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK. Yang kedua, memakai narkoba suntik atau AIDU. Yang ketiga, orang yang melakukan seks tidak aman. Yang keempat, MSM dan transgender atau LGBT. Yang kelima, orang yang mempunyai IMS atau STI. Yang keenam, injection dan tato yang tidak steril. Yang ketujuh, perinatal transmisi. Dan kedelapan, mendapatkan transfusi darah. Awalnya, virus HIV berbentuk RNA. Ketika masuk, dia akan menempel di reseptor CD4. Ibaratnya, virus HIV itu ada di reseptor CD4. Kemudian setelah itu dia menempel. Kalau dia pas, dia akan masuk. Kalau dia masuk, dia akan merubah kode genetik tadi dibantu oleh enzim reverse transcription. Stigma dan diskriminasi membuat Oda tidak nyaman di rumah sakit sehingga akan menghambat pelayanan terhadap Oda. Awalnya, virus HIV ini berbentuk RNA. Ketika virus masuk, dia akan menempel di reseptor CD4. Ibaratnya, virus HIV itu ada di reseptor CD4. Kemudian salah satu dia akan menempel. Kalau dia pas, dia akan masuk. Kalau dia masuk, dia akan merubah kode genetik tadi dibantu oleh enzim reverse transcription. Stigma dan diskriminasi membuat Oda tidak nyaman di rumah sakit, sehingga menghambat pelayanan terhadap Oda yang ada di rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang dengan HIV atau AIDS. Yang pertama, HIV atau AIDS merupakan penyakit yang mematikan. Yang kedua, orang dengan HIV atau AIDS sengaja menularkan penyakitnya. Yang ketiga, HIV atau AIDS penyakitnya karena perbuatan melanggar susila, kotor, tidak bertanggung jawab. Yang keempat, kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularan dari penyakit HIV.
VCT merupakan tempat masuk awal. Orang baru tahu dia terinfeksi HIV nanti di konseling. Konseling namanya VCT, yaitu konseling untuk orang-orang yang berisiko HIV atau AIDS. Konseling adalah sebuah proses yang membantu seseorang dalam pembelajaran menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu, membantu klien menolong dirinya sendiri. Konseling bisa bersifat individual, pasangan, maupun keluarga atau kelompok kecil. Tujuan dari konseling yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dengan mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan bijak dan realistik. Kemudian mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensinya sesuai yang dikehendaki. Kemudian menyediakan informasi faktual. Kemudian mengembalikan status imunologi. Prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan penderita HIV atau AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Seorang konselor harus memiliki kemampuan, yang mana dengan memiliki kemampuan ini sangat membantu ia dan mempermudah seorang konselor dalam melakukan konseling terhadap penderita HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu memiliki dasar mendengarkan aktif, yang mana memiliki kontak mata dengan pasien, kemudian menunjukkan perhatian, misalnya jika pasien berbicara adanya respon seperti menganggukkan kepala. Kemudian mendorong pembicaraan diteruskan, memperkecil pengalian perhatian. Kemudian tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu selagi dilakukan konseling. Misalnya jika ada seorang pasien sedang melakukan konseling, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang lain. Kemudian menghargai perasaan klien. Setelah itu adanya mengajukan pertanyaan, misalnya pertanyaan seperti pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Bertanya dengan satu pertanyaan dengan melakukan, yang mana dengan adanya mengajukan pertanyaan ini sangat membuat konseling menjadi lebih tertantang dan tertarik sehingga pasien merasa tidak bosan. Pertanyaan yang diajukan yaitu pertanyaan ringkas dan jelas agar pendengar mudah memahami apa yang disampaikan oleh klien. Dengan melakukan pertanyaan tersebut yang jelas dan ringkas, sehingga pasien pun akan lebih mudah memahami dan mengetahui apa yang ditanyakan, sehingga pertanyaan yang ditimbulkan itu tidak berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian hening yaitu memberikan waktu kepada klien untuk berpikir apa yang akan dia ucapkan, yang mana seorang konselor harus memiliki rasa sabar dalam memberikan waktu kepada pasien untuk bertanya, sehingga apa yang ia tanyakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Yang mana kita tidak boleh mendesak pasien untuk melakukan suatu pertanyaan, karena dengan cara mendesak ini akan merusak konsentrasi pasien. Jika konsentrasi pasien sudah rusak, maka konseling tidak akan dapat berjalan dengan lancar, yang mana konseling ini sangat dibutuhkan. Dengan adanya konseling ini sehingga masalah pasien akan lebih mudah teratasi. Kemudian perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal itu dengan cara menyampaikan pembicaraan ketimbang apa yang akan disampaikan. Karena dengan demikian apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kita harus lebih memperhatikan cara kita menyampaikan apa yang akan kita bicarakan. Misalnya gaya bicara kita yang mudah dipahami, tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian dengan diterapkan perilaku nonverbal ini sehingga lebih mudah dalam melakukan konseling. Dasar-dasar tersebut sangat dibutuhkan oleh konselor dalam melakukan konseling. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.